Sebuah fakta baru terungkap. Hashim Joyo Hadikusumo, adik dari Prabowo, mengatakan bahwa kakaknya sebagai Menhan terlibat kasus korupsi. Korupsi yang terjadi di Kemenhan tersebut menyeret Prabowo dan menyebabkan kerugian negara mencapai 51 triliun. Semua itu terjadi karena Prabowo terlibat dalam pengaturan anggaran pembelian alutsista di Kemenhan. Prabowo juga kedapatan meminta commission fee kepada para vendor sebesar 1% dalam setiap proyek. Kawan, kita tahu di era Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, tatanan bernegara di Indonesia menjadi rusak. Negara dikelola untuk memperkaya keluarga dan kroni Soeharto, dikenal dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Rezim Soeharto tumbang berkat gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menuntut dihapusnya praktek KKN. Namun ironi politik saat ini, setelah 25 tahun era reformasi, Presiden Jokowi melakukan praktek KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme kembali merajalela. Berikut bukti dan indikasinya. 1. Korupsi. Setidaknya 6 menteri anggota kabinet Jokowi terbukti korupsi. Idrus Marham, Menteri Sosial, korupsi proyek PLTU Riau. Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga, menerima suap dan gratifikasi dari KONI. Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, menerima suap ekspor benih lobster. Julian Batubara, Menteri Sosial, menerima suap pengadaan bansos COVID-19. Johnny Plate, Menkominfo, korupsi proyek BTS. Dan Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, melakukan pemerasan, gratifikasi, dan pencucian uang. Selain 6 menteri yang sudah divonis di atas, sedikitnya ada 5 menteri yang terindikasi korupsi. Mereka belum diproses, belum disidik. Kasusnya masih digantung dan diambangkan. Dan mungkin kasusnya dipakai sebagai sandera politik. Kebetulan kelima menteri ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Mereka adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto terkait izin ekspor minyak mentah kelapa sawit. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menerima aliran korupsi BTS. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kasus perizinan usaha pertambangan. Menteri BUMN Erick Thohir maraknya praktek KKN di BUMN. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kasus pembelian 12 jet tempur bekas dari Qatar. 2. Kolusi. Sejumlah pejabat yang dekat dengan Jokowi saat Jokowi menjadi wali kota sekitar tahun 2011 sukses berkarir dan terus mendampingi Jokowi. Mereka antara lain Komandan Kodim Solo Letkol Agus Subianto. Kini beliau adalah Kepala Staf Angkatan Darat dan calon Panglima TNI. Kapolresta Solo Kombes Listio Sigit kini adalah Kapolri. Komandan Lanut Adi Sumarno Kolonel Hadi Cahyanto, mantan Panglima TNI dan kini Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Mereka adalah pejabat yang sukses berkarir karena dekat dan loyal dengan Jokowi. 3. Nepotisme. Jokowi menerapkan nepotisme dengan mengangkat adik iparnya, Anwar Usman, menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian mengupayakan anak sulungnya, Gibran Rakabuming, menjadi Wali Kota Solo, dan kini menjadi calon wakil presiden. Kemudian menantunya Bobi Nasution menjadi wali kota Medan. Putra sulungnya Kaisang Pangarep menjadi ketua Partai Solidaritas Indonesia. Bahaya laten rezim KKN pernah kita alami di era Soeharto, kini terulang kembali. Bereinkarnasi di era Jokowi. Dan kini menggunakan pasangan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Maju sebagai kendaraan untuk melanjutkan praktek rezim KKN. Mari kita lawan dan cegah agar rezim KKN tidak bisa berkuasa di Indonesia. Pokok daripada performance Pak Erik nanti setelah menyelesaikan menjadi Menteri BUMN, bahwa Bapak itu berhasil untuk, ya kan, walaupun tidak 100% tapi berhasil untuk membayar utang-utang daripada BUMN kepada vendor-vendor yang kita sangat miris melihat nasib-nasib. Saya juga pengusaha, Pak. Jadi saya sekarang diutang PON, Pak, belum dibayar 112 M, Pak. Which is seriously. PON Papua, perusahaan saya belum dibayar 112 M. Pemerintah nih kalau utang enak bener gitu loh. Padahal sudah mau PON berikutnya. Sampai sekarang saya sudah, ini memang utang ini harus diselesaikan, Pak.
Jadi sama dengan utang-utang kepada vendor, saya ingin Pak Erick ini juga bisa menyelesaikan utang-utang kepada vendor sebelum masa berakhir Pak Erick jadi Kementerian BUMN. Terima kasih. Presiden kita yang namanya Joko Widodo itu sudah tidak layak memimpin negeri kita ini. Penipu, pengkhianat, dan banyak hal. Menuntut supaya MK proses kasus dugaan korupsi yang sudah terang benderang yang dilakukan oleh Kaisang Gibran maupun Jokowi tidak ditindaklanjuti. Jadi kesimpulannya, ini orang budek atau tidak punya malu. Nah, orang tidak punya malu itu tidak bisa kita suruh turun secara konstitusional, sehingga nanti pemilu tanpa Jokowi. Kalau tidak, ya tadi people power atau revolusi.